Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Insya Allah teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustazah Hamidah dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk materi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa dan insya Allah kita selalu diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan masuk materi hari ini, yaitu bab 7 tentang kisah keteladanan para nabi. Yang akan kita bahas di sini tentang kisahnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyas dikenal dengan kesabarannya dalam berdakwah dan Nabi Ilyasa dikenal dengan kerjasamanya mendakwahkan ajaran Allah meskipun dalam keadaan sangat sulit. Nabi Daud dan Sulaiman adalah dua di antara para nabi dan rasul yang diberikan kekuasaan dan kenabian secara bersamaan. Selama kekuasaannya, Bani Israel telah mengalami sejarah yang gemilang, sejahtera, terhormat, dan merdeka. Nabi Daud mengajarkan keberanian sejak usia kanak-kanak, dan Nabi Sulaiman mengajarkan ketawadukan di puncak kekuasaannya. Nabi Ilyas bin Yasin adalah seorang dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Beliau dari kalangan Bani Israel dan keturunan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi penduduk Baalbek, sekarang kota di Libanon. Mereka menyembah patung yang disebut Baal. Oleh karena itu, Nabi Ilyas dengan telaten mendakwahi mereka agar kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta? Allah lah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu." Surat As-Saffat ayat 123 sampai 126. Nabi Ilyas mengajak kaumnya untuk bertauhid dan hanya menyembah kepada Allah. Dalam kesabarannya, dia secara terus-menerus mengajak agar kaumnya itu meninggalkan penyembahan terhadap patung yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Namun, penduduknya atau kaumnya tidak mau menyembah, tetap ingkar kepada Allah. Nabi Ilyasa bin Ahtob adalah seorang dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Ilyas wafat dan melanjutkan dakwanya untuk mengajak ke jalan yang lurus, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut namanya bersama penyebutan terhadap para nabi yang lain sebagai utusan Allah. Surat Al-An'am ayat 86, yang artinya Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Pada masa itu penyimpangan dan kemungkaran di tengah masyarakat terjadi sangat marak. Para raja berkuasa dengan sangat zalim, sehingga banyak para nabi di kalangan Bani Israel yang dibunuh dan orang-orang beriman diusir. Melihat marak kejadian ini, Nabi Ilyas menyampaikan dakwahnya. Beliau memberi nasihat dan mengingatkan kaumnya agar bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosa. Tetapi mereka tetap tidak menerima dakwahnya. Nabi Daud alaihi salam. Daud adalah salah seorang nabi dan rasul 25 yang wajib diimani. Kisahnya dimulai sejak masih kanak-kanak ketika Talut mengawali karirnya sebagai raja.
Ketika itu Bani Israel dikuasai oleh seorang raja yang zalim bernama Jalut. Mereka mendatangi Nabi Samuel agar memilihkan seorang raja agar pemimpin perang melawan Jalut yang menindas. Allah memilih Talut sebagai raja, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Alasannya, Talut bukan keturunan para raja. Allah menurunkan wahyu bahwa meskipun bukan keturunan raja, tetapi Talut telah diberi kecerdasan serta kekuatan fisik. Bukti bahwa Talut adalah raja pilihan Allah adalah malaikat mengembalikan tabut yang telah lama hilang. Tabut adalah kotak yang berisi Taurat serta beberapa barang peninggalan Musa alaihissalam yang biasa mereka bawa ke medan perang dan dapat memberikan ketenangan sehingga mereka tidak lari dari medan perang. Dalam surat Saba ayat 10-11 artinya, sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung, bertasbihlah bersamanya, dan kami telah lunakan besi untuknya. Kami perintahkan, buatlah baju besi yang besar-besar, ukurlah nyamannya, dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud. Seperti halnya Daud, Sulaiman juga menjadi nabi dan raja dan termasuk 25 nabi dan rasul. Sebagai nabi dan raja, Nabi Sulaiman memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya, Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa burung, sehingga ketika mendengar burung-burung berkicau, beliau memahami apa yang sedang mereka bicarakan. Dapat mengendalikan bangsa jin, dapat mengendalikan angin, dapat mengalirkan cairan tembaga, memiliki tentara dari jin, manusia, dan burung dalam jumlah yang sangat besar, cerdas dan bijaksana. Semua yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman adalah dari pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ Nabi Sulaiman tidak pernah sombong dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Malahan Nabi Sulaiman selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baiklah teman-teman, itulah beberapa penjelasan tentang keteladanan Nabi yang sudah kita bahas di dalam bab 7. Insya Allah bermanfaat dan kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan selalu bersabar ketika diberikan ujian. Baiklah, kita akan tutup materi hari ini dengan baca doa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.